Ruang diskusi JKT48. Kedengarannya, wah serius nih, keren nih. Tapi jujur aja, begitu dengar kata diskusi sama fans, memori aku langsung ke satu hal, yaitu pada tahun 2016 sampai 2017. Era dimana diskusi artinya ketemu member, ngobrol random dan topiknya entah kemana. Sekarang 2025, manajemen bilang mau bikin lagi. Nah, pertanyaannya, apakah ini beneran diskusi? Atau cuma fan meeting yang pakai format rapat? Kita mundur sebentar ke tahun 2016 sampai 2017, waktu JKT48 udah pernah buka ruang diskusi juga. Dan tujuannya katanya biar fans bisa nyampein aspirasi secara langsung ke manajemen. Tapi realitanya, fans datang bukan buat bahas struktur organisasi, tapi cuman pengen ketemu melodi. Topiknya awalnya serius, 5 menit kemudian berubah menjadi, teh kapan konser di kota saya, teh osi aku sehat, teh bisa nggak kita foto bareng. Hasilnya seperti yang kita tahu, diskusi bubar jalan. Fans gak dapat hasil, manajemen juga bingung, dan akhirnya semua pulang dengan kenangan selfie to shoot gratis. Fast forward ke 2025, setelah kasus Fritz Fernandes meledak, tuntutan terhadap manajemen pun naik. Banyak yang merasa JKT48 makin gak transparan. Fanbase mulai bergerak, One Alliance, aliansi fans semua mendorong perbaikan komunikasi. Tapi manajemen diem 1000 bahasa. Tapi tiba-tiba keluarlah pengumuman sore tadi, JKT48 Fan Space, ruang diskusi 2 arah katanya, di 5 kota tuh, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Jogja. Kedengarannya sih keren ya, tapi kalau lihat track record kita harus tetap waspada. Rapat bisa aja cuma jadi formalitas, apalagi kalau dokumentasinya justru lebih niat daripada isi diskusinya. Fans ngarepnya banyak, kayak aspirasi tersampaikan, terus masalah dibahas serius, dan juga ada tindak lanjut nyata. Tapi kita realistis. Pertama, formatnya tertutup, hanya fanbase terpilih yang diundang lewat email. Yang gak tergabung komunitas ya jelas gak punya akses, padahal mereka juga fans aktif loh. Itu yang kedua tuh potensi banget buat biar fokus. Kalau mungkin yang datang ada member yang populer, siap-siap aja diskusi jadi sesi fangirling yang terselubung. Alih-alih ngomongin kebijakan, isinya jadi, Kak, kapan duet lagi sama si X? Kak, salam buat Y ya. Tuh. Yang ketiga, opini gak tersaring. Kalau fans bawa aspirasi masing-masing tanpa koordinasi, hasilnya manajemen pulang bawa catatan kayak timeline Twitter itu, campur aduk, random, dan gak prioritas. Yang terakhir, ada indikasi manajemen bakal pasif. Kalau mereka cuma datang, senyum, bilang terima kasih masukannya, terus bubar, ya itu bukan diskusi dong, itu monolog fans. Tapi jangan salah, ini bisa jadi langkah besar yang kalau dilakukan dengan benar. Aku coba bikin beberapa catatan biar fanspace ini nggak jadi ruang kosong tuh. Pertama, koordinasi internal fans sendiri. Jadi setiap fanbase itu kudu rapat dulu, bawa aspirasi yang udah disaring, dan jangan bawa opini pribadi doang gitu. Terus yang kedua, forum terstruktur. Topik diskusi harus jelas, ada moderator yang bisa potong pembicaraan kalau udah mulai ngelantur, dan lain-lain. Yang ketiga, manajemen datang dengan serius. Yang hadir bukan cuma member buat manis, tapi juga staf penting yang bisa jawab pertanyaan dan ambil keputusan. 4, dokumentasi dan transparansi. Hasil diskusi ini nanti harus dipublikasikan. Nggak perlu live lah, publikasi yang penting. Hasilnya minimal poin-poin penting lah.
plus timeline untuk tindak lanjutnya. Kalau cuma internal ya sama aja bohong, abu-abu gitu. Fans itu udah kenyang yang namanya janji manis. Mereka udah dapat itu dari lirik-lirik lagunya JKT itu. Yang mereka butuhin sekarang tuh apa? Langkah nyata. Aku pribadi sih seneng ya ada inisiatif kayak gini, tapi jujur aja masih kurang percaya lah, masih trust issue gitu. Jangan sampai ini jadi ruang diskusi yang berujung jadi selfie edition kayak dulu gitu. Karena kalau eksekusinya asal-asalan ya nggak akan ada perubahan. Fans juga harus sadar, ini bukan ajang cari like di Twitter. Ini kesempatan buat nyelamatin fandom yang udah lama ngerasa nggak dianggap, dibungkam, dan nggak dipeduliin keberadaannya. Dan kalau 2025 ini kita gagal lagi, ya siap-siap. Mungkin 2030 kita bakal bahas topik yang sama. Bedanya lighting udah bagus, mic wireless, jumlah penonton live masih segitu-gitu aja. Jadi itu tadi sedikit komentar aku soal fanspace itu. Ya semoga aja bisa berjalan dengan lancar lah. Percayalah, fanbase yang dapat email semoga kredibel dan sesuai apa yang kita inginkan. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar soal ini ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.